Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma innana nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Qala lughah fa innahu minad din. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya yang mulia dalam surat Yusuf, dikatakan bahwa inna nahnu nazzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, sesungguhnya kami menurunkan dia Al-Qur'an dalam berbahasa Arab yang jelas. Ya, mudah-mudahan ya, Waduh. Ayat selanjutnya kita dimudahkan di dalam membuka pelajaran ini. Amin. Amin. Sahabat, pelajarilah kepada kalian bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah bagian daripada agama kita. Jadi mempelajari bahasa Arab ini juga tidak kalah pentingnya ikhwah ketimbang kita mempelajari Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab. Mudah-mudahan apa yang menjadi nukil kita ini membuat sebuah semangat ataupun menjadikan motivasi bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab ini, dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan bagi kita dalam mempelajari agama Allah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena izinnya lah kita dapat kembali lagi untuk mengistiqomahkan majelis yang kita cintai ini, majelis yang berkah ini. Di dalamnya kita menuntut ilmu, yakni kita mengkaji dari huruf demi huruf, kemudian kita mengkaji setiap hukum-hukum di dalam huruf tersebut, kemudian kita mencoba untuk praktik membaca Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah ta'ala di pagi hari yang berbahagia ini, insya Allah ta'ala kita akan mencoba membuka satu bab penting yang mana sebagian orang ada yang menganggapnya ini adalah bahasa yang sulit. Padahal sangat banyak sekali syair-syair yang menyebutkan bahwa lughatul arabiyyah ya lughatus sahlah, yakni bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Kemudian salawat beserta salam tak luput untuk senantiasa kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan pengorbanan beliaulah maka hidayatul irsyad bisa kita nikmati hingga hari ini. Maka amma ba'du para jemaah sekalian, tanpa membuang masa, sebelum Ana ingin membuka kelas perdana ini, sebelumnya Ana ingin bertanya kepada para jemaah sekalian yang Ana muliakan. Apakah bapak-bapak sekalian pernah untuk mencoba untuk mempelajari bahasa Arab? Ya, selain daripada Pak Ketua tadi, Pak Ketua sudah pernah ya untuk memasuki kelas bahasa Arab. Apakah selainnya sudah pernah merasakan bagaimana mempelajari kelas bahasa Arab? Saya belum, Ustaz. Saya belum, Ustaz. Belum. Saya belum. Mungkin Pak Arman? Belum, tapi bahasa Yaman ya.
Cuma kalau boleh Ustadz, artinya urun aja Ustadz, urun rembuk aja. Bahwa ini kan masing-masing, saya nggak tahu Mas, kayak saya punya harapan tersendiri untuk mempelajari bahasa Arab, dan mungkin masing-masing niatannya kan beda-beda mungkin ya Ustadz ya, artinya seberapa jauh dia ingin mempelajari bahasa Arab tersebut gitu loh. Dan kayak saya belajar mungkin kayak kan sekarang ada di Instagram gitu ya, itu ada bahasa Arab tapi yang ringan-ringan lah, ini apa gitu, ini apa, nah itu saya ngikut gitu loh. Masya Allah. Kalau boleh, maksudnya ditetapkan dulu sebenarnya tujuannya mau sampai mana sih, terus kemudian kayak ada modul bahwa selama sekian minggu ini adalah yang mau kita capai itu ini loh ya gitu loh. Jadi artinya ada satu tujuan dulu yang kita tetapin, katakanlah 4 minggu itu, 4 minggu dari sekarang itu yang kita akan kita raih itu ini gitu. Lalu dari situ oke, modulnya minggu ini, minggu ini, minggu ini. Jadi artinya mungkin bisa kebayang gitu Ustaz. Tapi itu pelan aja sih Ustaz, apa yang ada di kepala saya, saya sampaikan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bagaimana pengalaman pada saat mencoba untuk memasuki atau mencicipi bagian kulit luar dari bahasa Arab? Apa kesan pertama Pak Arman atau bapak-bapak yang lain? Kalau buat saya mungkin relate pada saat kalau buat saya Ustaz, itu pada saat membaca Al-Quran ataupun pada saat mendengarkan orang membacakan sesuatu itu, atau imam pada saat sholat itu saya paham, oh maksudnya ini, walaupun mungkin cuma sepotong-sepotong kata ini gitu, atau pada saat kita membaca Al-Quran kita cuma tahu sepotongin, oh ini artinya ini artinya, tapi udah seperti kita belajar dengan bahasa lain, tapi udah di kepala kita udah mentranslate bahwa ini kita baca tentang ini ya gitu. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, jazakallah khair Pak Arman. Semoga Allah mempermudah Bapak untuk dalam pelajaran ini, bab kita yang keempat ini ya, bab Lughatul Arabiyah. Ini adalah bab yang termasuk anak tunggu-tunggu dari sejak lama, hingga kita putuskan untuk men-skip ya, atau melompati pelajaran atau materi yang telah kita lalui sebelumnya, yakni pengenalan huruf Arabiyah, ya sambungan daripada kajian Ramadan kita. Sedikit Anda ingin menjawab pertanyaan daripada Pak Arman. Nah, ini adalah sebagai bentuk muqaddimah sebelum kita masuk kepada bab lagi ini Bapak-bapak sekalian. Ya. Pertama, gambaran yang dimaksud adalah ini adalah bagian daripada kitab yang kami karang ya, yang bertujuan untuk menguasai Al-Quran dari segi lughah. Ya, adapun kita selama ini telah mempelajari dengan susah payah, yakni bahasa Arab ya dalam bentuk bacaan Al-Quran, yakni dalam bentuk fonem atau kita katakan bentuk suara. Ya, bentuk suara yang baku, yakni kita bahas dari makhorijul huruf, kemudian kita lebih sensitif lagi maju kepada sifatul huruf, kemudian kita mengenal beberapa istilah-istilah tajwid di dalamnya ya. Dan saat ini kita akan mempelajari sebenarnya apa sintaksis yang akan kita baca di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi tujuan bab bahasa Arab di dalam majelis kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendorong kita di dalam mempelajari Al-Quran itu sendiri. Karena kitab yang kami karang ini, Al-Khomsah ini, adalah kitab yang tidak memerlukan wujud. Ya, maksudnya kitab Al-Khomsah ini hanya sebagai kaidah. Ya, adapun yang paling utama adalah Al-Quranul Karim. Jadi yang sebenarnya kitab ini dibuat adalah untuk supaya para pembaca mengerti dari sudut mana kita membuat penilaian atau
Al-Quran itu sendiri sedikit, yang sangat sedikit sekali. Ya, kita katakan bahasa Arab ini bukan bahasa Rabbani, bukan bahasa yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahasa Arab adalah bahasa yang diciptakan oleh manusia. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan memilih bahasa, ya, sebuah bahasa dijadikannya menjadi bahasa terakhir, melainkan bahasa itu adalah bahasa yang paling mulia di sisi manusia. Maka kita akan melihat seperti apa kira-kira kehebatan daripada bahasa ini. Seperti apa kira-kira kekuatan daripada lughatul Arabiyah yang sampai-sampai Allah Azza wa Jalla memilihnya sebagai bahasa untuk seluruh alamin. Bahasa alal alamin. Jadi Allah pilih. Tidaklah Allah memilih kitab terakhir ini kecuali dipilih risalahnya dipesankan kepada malaikat termulia, diturunkan kepada malam yang paling mulia dari seluruh malam yang ada. Kemudian di dalam bulan yang termulia, di tanah yang paling mulia yakni Masjidil Haram, ya, atau Makkah Al-Mukarramah. Kemudian disampaikan oleh Nabi yang paling mulia akhlaknya, yang pernah menginjakkan kaki di atas muka bumi ini, dan menggunakan bahasa yang juga paling mulia. Ini adalah sifat daripada wahyu terakhir. Nah, insya Allah Ta'ala, Anda akan menjelaskan sedikit demi sedikit, ya. Jadi insya Allah Ta'ala nanti kita akan bukakan bagaimana poin-poin yang dimaksud tadi barusan. Kenapa bisa bahasa Arab ini menjadi bahasa yang paling mulia, atau bahasa yang kita katakan sangat kuat sekali kedudukannya, bahkan sampai-sampai orang yang tidak mempunyai kosakata yang banyak pun bisa ikut terlibat. Seperti Ana, ya, Ana tidak menggunakan bahasa Arab ini sebagai bahasa sehari-hari pada para ikhwah sekalian yang Allah Azza wa Jalla. Ana tidak menggunakan bahasa Arab ini dari kecil maupun sudah besar seperti ini, melainkan Ana hanya menggunakan bahasa Arab pada saat Ana berinteraksi dengan Quran saja. Namun Ana sudah menyatakan kepada diri Ana sendiri bahwa Ana mampu untuk terjun kepada dunia tafsir, ya, walaupun tidak dalam ijtihad. Tidak kita membuat sebuah fatwa, tapi kita mampu, kita dengan mudahnya diizinkan untuk terlibat bagaimana cara mengartikan, ya, atau memahami apa yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya ini. Baik. Mudah-mudahan ini adalah alasan atau muqaddimah sebelum kita memasuki bab. Mudah-mudahan kita akan diberikan kemudahan pada saat kita masuk kepada bab ini yang insya Allah Ta'ala sesaat lagi akan Anda tampilkan pada screen kita. Mohon sekiranya menunggu. Baik. Maafkan. Baik. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka bab ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Apakah kami memerlukan untuk mengulang secara keseluruhan
posisi bab ini dari seluruh materi yang ada, atau kita bisa langsung masuk langsung kepada inti pembahasan bab Lughatul Arabiyah? Langsung aja Ustadz. Naam, baik. Barakallahu fiik. Lughatul Arabiyah. Kita Bapak-bapak sekalian, anak akan coba untuk melatih ya. Kita di dalam bab ini untuk fokus di dalam tulisannya menggunakan tulisan Arab. Sepakat ya, insyaallah. Sepakat. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Yang insya Allah Ta'ala, jika nanti diminta oleh peserta atau kita rasa perlu, maka kita akan translate nanti per kata. Ya insya Allah Ta'ala. Tapi, akan tetapi, kita telah sepakati bahwa basic di dalam menjelaskan bab Lughatul Arabiyah ini kita sepenuhnya menggunakan tulisan Arab. Baik. Lughatul Arabiyah. Baik. Secara bahasa ini akan dibagi menjadi dua. Baik. Boleh kira-kira dibantu para peserta sekalian apa yang dimaksud dengan lughah? Bahasa. Naam. Lughah adalah bahasa. Bagaimana dengan Arabiyah? Apa yang dimaksud dengan Arabiyah? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Masya Allah. Ini pertama, poin pertama. Arab artinya adalah memperjelas. Jadi agama Islam ini kalau dilihat daripada segi bahasa artinya adalah agama Islam, yakni agama penyerahan diri yang diambil dari orang-orang yang menggunakan bahasa yang jelas. Jelas dari segi apa? Dari segi sintaksisnya atau dari segi pengambilan kata dasarnya. Ya, pokoknya intinya yang dikatakan Arabi atau Arab ini adalah jelas. Jadi nama bangsa ini diambil dari kata bangsa yang jelas. Nah, jelas dalam apa? Dalam berkata-kata dan berbahasa. Nanti kita akan lihat insya Allah Ta'ala bagaimana benar-benar kejelasannya akan nampak di mata kita masing-masing insya Allah Ta'ala. Lughatul Arabiyah ada telah memberikan sedikit bocorannya kepada jemaah ya bahwa di dalamnya ada 5 subbab. Ada 5 subbab. Yang mana 5 subbab ini dibagi menjadi 3 bagian besar. Dan ini sangat menariknya adalah kita sama seperti merunut bagaimana kita dulu mempelajari pengeluaran suara ya atau kita sebut dengan tahsinul Quran itu dari setiap hurufnya. Dan alhamdulillah Ta'ala bahasa Arab sendiri itu juga akan kita mulai dengan mempelajari apa itu al-huruf. Ya, kita akan sebutkan di sini huruf. Ya. Afwan. Pertama adalah huruf. Kemudian huruf ini akan membentuk. Huruf-huruf ini akan membentuk kata-kata. Ya, kata-kata yang mana kata-kata di dalam bahasa Arab hanya terbagi berdasarkan 2 garis besar. Yakni seperti yang disebutkan Pak Ketua tadi barusan, apa dia namanya? Isim. Terus Fi'il. Dan fi'il. Baik. Kita memang sengaja tidak menggunakan nuqtah ya Pak, para hadirin sekalian, yakni garis tanda baca, karena
khawatir nanti akan membuat bingung. Ya, jadi kita usahakan terima dulu bagaimana harokat-harokat yang ada di dalam huruf ini sebenarnya sesuai dengan kebiasaan terlebih dahulu. Ya, sebagaimana kita juga sudah melewati syair-syair bahasa Arab ya pada bulan Ramadan dan pada bulan setelahnya itu tanpa nuqtoh atau tanpa titik maupun harokat. Insyaallah taala kita akan sambung bahasa Arabnya juga tanpa titik dan harokat. Afwan, maksudnya tanpa harokat saja. Titik kita tetap pakai. Kemudian fi'il. Baik. Yang mana huruf akan membentuk membentuk kata-kata, dan kata-kata itu akan dibagi menjadi 2 garis besar, yaitu kalau dia tidak namanya isim, kalau tidak dia fi'il. Apa yang dimaksud dengan isim, Bapak-bapak sekalian? Kata benda. Kata benda atau setiap yang memiliki nama. Kita katakan asmaul husna, itu daripada jamak isim. Jamaknya adalah asma. Nah, maka isim ini maksudnya adalah kata benda atau setiap hal yang memiliki nama. Maka sifat pun juga, kata sifat juga masuk dalam isim. Nah, seperti itu. Baik. Sedangkan fi'il adalah Kerja. kata kerja, na'am. Sekata kerja atau yang di dalam ilmu linguistik disebut dengan kata verbal. Baik. Yang mana setelah huruf ini dibuat dengan susah payahnya, ya dikumpulkan dan dia dibagi menjadi 2 garis besar, isim dan fiil, dia harus dikumpulkan dalam kaidah bahasa. Nah, disebut ini nanti adalah qawaid ya Pak ya. Qawaid itulah kaidah. Qawaid itu namanya adalah kaidah. Yang mana kaidah bahasa Arab itu ada 2. Hanya ada 2 saja. Ini sangat mudah sekali ya dalam memahaminya. Dan insyaallah taala kita sudah temukan pembagian bab yang terbaik ya seperti ini, kita bagi 3. Pertama, kaidah yang pertama adalah kaidah qawaidul nahwi atau nahwu. Apa dia, Pak? Nahwu. Kemudian ada qawaidus sorfi, kaidah sorof. Taib. Anda sampai sini dulu. Bagaimana Bapak-bapak? Apakah sudah cukup jelas atau Anda perlu detailkan masing-masing penjabaran daripada bab-bab ini? Taib. Anda coba akan detailkan satu persatunya. Nah, kita akan gunakan font yang lebih besar lagi. Pertama adalah huruf. Apa yang dimaksud dengan huruf, Pak? Huruf itu. Silakan, mudah-mudahan majelis ini bisa dibuat interaktif dan proaktif. Semoga dengannya kita Semacam dapat kata sambung gitu Ustaz. Apa ya? Huruf ya huruf. Benar sama dengan apa yang dimaksudkan oleh bahasa kita. Huruf ya huruf, berarti abjad atau alfabet. Nah, kita katakan di sini huruf, tapi sebenarnya ya kita ada salah mengambil terjemahan. Seperti mana Indonesia banyak sekali mengambil menyerap bahasa Arab sebagai bahasa Indonesia. Musyawarah, nama-nama hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya. Apalagi yang bersangkutan dengan agama, syariat, ya, manusia diambil dari kata bahasa Arab, ya, dan lain sebagainya. Dan banyak juga yang keliru. Contohnya seperti kita menyerap sebuah kata dari bahasa Arab, namanya adalah kalimat. Ternyata kita membuat kalimat itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia gabungan daripada kata-kata
Sedangkan di dalam bahasa Arab kalimat itu adalah kata. Namun gabungan daripada beberapa dari kata disebut dengan jumlah dalam bahasa Arab. Seperti itu. Nah, ini ada kekeliruan di dalam menyerap bahasa, akan tetapi sudah dijadikan ini serapan bahasa Indonesia, lah bahasa. Ana ingin menjelaskan bahwa lebih tepatnya huruf ini bukan disebut dengan huruf yang kita maksud, tapi disebut dengan inisial, Bapak-Bapak sekalian. Jadi kalau Ana sudah sebutkan beberapa istilah ini, mohon tolong difahami, ya, difahami. Kemudian jika sudah dimengerti, coba dikoneksikan kira-kira dari mana dia bisa nyambungnya. Baik, akan katakan ini adalah inisial. Inisial, Anda akan tuliskan di bawahnya nih Pak. Ya, berarti maksudnya di sini adalah abjad. Kenapa Anda harus buat inisial? Karena huruf ini dalam bahasa Arab, ya, huruf dalam bahasa Arab ini bisa dibuat sebagai kata kerja. Yuharrifuna, yuharrifuna itu kata menginisialkan, membedakan secara inisial. Nah, makanya Anda harus mengambil kata dasarnya dengan penyamaan istilah yang benar dengan bahasa kita. Jadi bukan lebih tepat dia huruf pun termasuk sinonim juga, akan tetapi yang lebih tepat adalah inisial. Baik. Tapi di dalam bahasa kita sebutkan abjad, dan di dalam ilmu linguistik atau ilmu bahasa disebut dengan apa? Disebut dengan Kita sambung. Ya, abjad. Naam. Alfabet. Alfabet ini maksudnya adalah alfabeta. A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Huruf ya, alfabet. Singkatan daripada alfa dan beta. Ini dalam segi ilmu linguistik. Ya, ini insya Allah disepakati oleh para ahli bahasa Indonesia, Pak, ya, istilah yang kami ambil ini. Baik. Jadi bab pertama kita akan mendetailkan bagaimana huruf itu, ya, kedudukan huruf dalam bahasa Arab, dan bagaimana begitu jelasnya bahasa Arab ini menggunakan setiap huruf-hurufnya. Baik, ini kita mengenai huruf. Anda akan hapus. Bab selanjutnya adalah isim. Baik, mari kita sama-sama lihat kira-kira di dalam bahasa Indonesia ini isim artinya apa? Nama. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Pak. Artinya adalah nama, ya. Isim. Mohon maaf, Anda ingin menyempurnakan. Kalau kita katakan sinonim sama, betul. Tapi di sini Anda akan mengambil sebuah istilah yang jauh lebih mendekati istilah yang sama, yang setara, yakni adalah penamaan. Penamaan ya Pak, ya. Penamaan. Kemudian di dalam bahasa Indonesia, nama-nama ini kita sebut dengan kata, ya bahasa kita kata benda ya Pak, ya. Walaupun bahasa Indonesia kata benda itu, isim itu juga masuk di dalamnya, kata sifat juga masuk. Ya. Tapi kita ambil satu, kata benda. Ya. Jadi setiap benda-benda yang memiliki nama itu adalah isim. Dari sudut ilmu linguistik, namanya kira-kira apa Pak? Ayo, ini kita harus kembali lagi jadinya nih ke zaman SD atau SMP nih, Masya Allah. Mohon maaf, karena kita memang memerlukan kesamaan istilah ini, ya, agar nanti ke depannya mudah. Anda ingin kita berangkat dari awal bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mencapai tujuan yang sama bersama-sama, insya Allah Ta'ala. Amin. Baik. Apa yang dari sudut ilmu linguistik kira-kira Pak namanya Pak? Definisi. Masya Allah.
Sedikit lagi, belum tepat. Namanya adalah nomina. Nomina. Jadi ada kalau di dalam bahasa Inggris, afwan di sini mudah-mudahan Bapak-bapak sekalian sudah pernah melalui ya pembelajaran bahasa Inggris Pak ya, sampai masuk ke dalam grammar dalam bahasa Inggris. Insya Allah Ta'ala kita bisa mengetahui bahwa bahasa Inggris mengenal ada kalimat nominal sentences dengan verbal sentences. Jadi kalimat nominal dengan kalimat verbal. Ya, jadi kalimat yang menyangkut nama-nama benda, apakah benda itu juga termasuk manusia ataupun nama ganti daripada manusia, itu disebut dengan kalimat nomina. Baik. Jadi di dalam ilmu linguistik namanya adalah nomina. Sampai sini boleh saya hapus untuk menuju kepada penjelasan bab yang satu lagi, Bapak-bapak sekalian. Berarti isim itu adalah nomina gitu ya, Ustadz? Maksudnya seperti itu. Ini kesetaraan, Pak. Ini semuanya adalah kesetaraan, ya, kesetaraan semuanya. Akan tetapi anak mengambil yang tepat penamaan. Kalau anak ingin menambahkan lagi di sini bisa dikatakan nama juga, ini sama-sama ya, atau kata sifat juga. Akan tetapi untuk mempermudah ya, kita mempersempit sinonim dan kita mendekatkan mana istilah yang paling mendekati kebenaran yang sesuai dengan istilah yang sama. Ya, inilah dia. Nomina. Baik, ini bisa dicari mungkin nanti di kitab-kitab di buku-buku bahasa ya, insyaallah taala jika ada. Kalau bahasa Inggris noun ya, Ustaz. Naam, Masya Allah, betul. Di dalam bahasa Inggris namanya adalah noun ya. Bahasa Sunda tuh noun. Baik, kira-kira boleh anak hapus, Pak? Boleh. Ya, Baik. silakan, Ustaz. Selanjutnya fi'il ya, fi'il. Kata kerja. Masya Allah. Fi'il. Afwan. Fi'il amr. Fi'il. Kata kerja, Anda akan berikan sebuah pendekatan yang lebih mendekati istilah yang sama. Ini adalah afwan, sebentar. Perlakuan. Dari bahasa Indonesianya ini sudah jelas, ini adalah kata kerja. Kemudian bahasa linguistiknya adalah, kalau tadi nomina berarti ini verbal. Masya Allah, ini adalah verbal. Ini verbal, Bapak-bapak sekalian. Baik, kita langsung lanjut lagi, Pak, biar segera kita bisa menghemat waktu, insyaallah taala. Mudah-mudahan ini mudah difahami ya, insyaallah taala. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke dalam dua kaidah. Dua kaidah, yakni nahwu dan sorof. Ya. Anda sebut kaidah berarti sinonimnya adalah tata bahasa. Sama dengan tata bahasa. Baik. Nahwu arti yang paling mendekati dengan istilah yang sama dengan bahasa kita adalah pengarahan. Nahwu ini bisa dikatakan arah juga, Pak, dalam bahasa Arab. Arah, tujuan, yang mana dengan nahwu ini sudah menjadi sangat jelas sekali arah derajat ya. Anda katakan derajat setiap kata ini posisinya di apa. Tapi Anda tidak tahu mengapa orang Arab menggunakan bahasa nahwu ini sebagai bahasa kaidah.
Ya, padahal di dalam bahasa kita, ya, pengarahan ini artinya adalah sintaks. Ya. Sintaksis. Afwan, sebentar. Karena lupa istilah yang bisa kita pakai apa. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Taksis. Masya Allah, baik. Ini adalah pola kata, Pak. Pola kata. Mohon maaf. Tiba-tiba kami lupa barusan. Alhamdulillah kita sudah ingat lagi. Pola kata ini yang dimaksud dengan, mungkin bapak-bapak sekalian sudah tidak asing. Apa yang dimaksud dengan SPOK ya. Ini di dalam bahasa di dalam pelajaran tingkat sekolah dasar maupun menengah, kita katakan ini pola-pola kata ya, atau pola kata-kata. Tapi di dalam ilmu linguistik disebut dengan sintaksis. Inilah dimaksud dengan sintaks. Bahasa Inggrisnya adalah sintaks. Seperti ini. Ini yang disebut dengan pola kata. Jadi nahwu itu adalah mempelajari tentang kedudukan ini. Anak tidak belum begitu memahami kenapa orang Arab menggunakan arti pengarahan ini. Yang pastinya yang lebih mendekati kepada apa yang mereka maksudkan adalah agar setiap kata-kata itu diarahkan kemana dia berada, posisinya, derajatnya. Apakah dia subjek, apa dia predikat, objek, ataupun keterangan. Baik, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami, Pak ya. Jadi nahwu kita katakan dia arah, atau lebih tepat lagi pengarahan daripada kata-kata, yang mana dari segi bahasa Indonesia namanya pola kata, bahasa linguistiknya namanya adalah sintaksis. Baik. Dan terakhir kita menuju kepada subbab yang terakhir, ya. Ini apa dia, Pak? Sorof. Sorof. Baik. Sorof. Kaidah sorof maksudnya adalah peragaman. Ragam daripada kata-kata yang mana kata-kata itu adalah kata-kata fiil. Ya. Kalau dalam bahasa yang lebih ringannya apa, Pak? Imbuhan kata. Nah, jadi bahasa paling mendekati di sini adalah peragaman. Bahasa kitanya adalah imbuhan kata. Dan dalam bahasa linguistiknya adalah morfologi. Baik. Kira-kira sampai sini bisa dipahami atau ada yang kurang jelas atau ada yang masih, waduh, Masya Allah, ini sepertinya belajar bahasa ini seperti ini, Masya Allah. Boleh
dikomentari bagaimana Pak agar kita nyaman untuk melanjutkan kepada sesi yang selanjutnya ini. Ustadz, ini memang belum diberi contoh gitu ya Ustadz. Misalnya yang dimaksud imbuhan contohnya apa? Belum. Kita belum beri contoh. Anak ingin kita memahami, sama-sama sepakat dulu dengan istilah ini Pak. Karena ini sangat penting sekali. Karena kalau anak mengikut kepada terjemahan bahasa Indonesia, ya, sorof adalah perubahan kata-kata fi'il di dalam bahasa Arab. Dan ini Anda rasa bagi yang belum pernah mempelajari bahasa Arab ini cukup sulit untuk menerjemahkan ini. Sorof, qawaidul sorfi atau kaidah sorof artinya adalah kaidah atau ilmu yang membahas tentang perubahan-perubahan kata di dalam sebuah kalimat. Dalam bahasa Arab maksudnya kalimat adalah kata itu sendiri. Ini cukup sulit. Atau nahwu. Nahwu adalah ilmu yang membahas tentang perubahan-perubahan baris dalam satu kata. Nah, ini cukup sulit diterjemahkan. Ketimbang kita katakan nahwu adalah apa tadi? Imbuhan. Naam atau imbuhan adalah sorof ya. Nahwu tadi arah pola kata. Sintaks atau pola kata. Itu sudah sangat membantu sekali karena kita pernah punya pengalaman sebelumnya dulu walaupun harus diulang lagi. Jadi Anda tidak buat contoh terlebih dahulu. Insya Allah Ta'ala kita akan adakan contohnya, akan tetapi kita sepakati dulu bahwa setiap peserta sudah memahami semuanya. Kalau begitu Anda akan coba ulangi Pak ya. Anda ingin kegiatan proaktif daripada Bapak-Bapak sekalian. Bapak-Bapak sekalian, izinkan Anda untuk bertanya kepada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan huruf? Abjad. Naam. Alfabet, abjad, Masya Allah. Alfabet dari kata apa tuh Pak? Alfa dan beta. Masya Allah, barakallahu fiik. Itu kalau itu cuma sunnah aja itu, Masya Allah. Baik, kedua isim. Apa yang dimaksud dengan isim? Nomina. Silakan Bapak-Bapak. Nomina atau apalagi? Kata kerja. Kata benda. Kata benda. kerja di sini. Kata kerja di sini. Fi'il. Kata kerja. Kata benda. Kata benda. Kata benda itu. sifat. Kata benda ya. Atau kata sifat, betul. Kata benda, kata sifat. Ataupun setiap kata-kata yang memiliki nama. Ya, setiap nama yang udah dikasih nama dia adalah isim. Baik. Barakallahu fiik. Kemudian apa yang dimaksud dengan fi'il? Kata kerja. Verba. Kata kerja. Verba. Kata kerja atau dia verba, Masya Allah. Taib. Ada lagi yang punya sinonim lain? Silahkan Pak, jangan malu-malu. Ini berbahasa. Memang berbahasa ini seperti ini model belajarnya, Masya Allah. Perlakuan atau tindakan, ya, Masya Allah, tindakan. Atau ada yang ingin menyebut ini sebagai predikat, boleh juga. Ya, karena salah satu bentuk predikat adalah lebih banyak kepada kata kerja. Naam, fi'il sudah maklum dan ma'ruf, alhamdulillah. Apa yang dimaksud dengan kaidah nahwu? Pola kata. Poin. Sepakat Pak semuanya Pak, kita membahas tentang pola kata, sepakat? Ya. Sepakat. Poin. Apa yang dimaksud dengan pola kata? Contohnya Pak, pola kata dalam bahasa Indonesia seperti apa? Subjek. SPOK. SPK. Masya Allah, SPOK. Ya. Barakallahu fiik. Dan terakhir, kaidah sorof. Morfologi. Morfologi, baik. Morfologi. Apalagi Pak? Silakan. Apa dia? Mohon maaf. Imbuhan, Masya Allah. Atau kata berimbuhan, imbuhan sama saja, Masya Allah. Atau arti yang tadi kita katakan ragam. Jadi kata berimbuhan contohnya misalnya anak buat dalam bahasa Indonesia Pak ya. Minum. Ragam daripada minum ini adalah ditambah meminum. Nah, kemudian ragam selanjutnya apa? Meminumkan, diminumkan, diminumi. Nah, ini adalah morfologi. Jadi kata kerja yang diragam-ragamkan, dibolak-balik. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Kahfi, "Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani min kulli mathal." Sungguh kami telah bolak-balik Al-Qur'an ini dari banyak permisalan. Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an ini benar, tapi ternyata sayang manusia ini
sangat banyak sekali alasannya untuk mencari kebenaran. Jadi Allah pakai kata sorof ini dalam Quran juga, ya, yakni peragaman. Baik, jadi alhamdulillah sudah dapat dijawab oleh bapak-bapak semua. Ana akan buat sebuah ringkasan yang Ana sudah copy di sini, insyaallah taala. Ini akan sedikit lebih membantu, Pak. Sebelum kita akan masuk kepada hal yang lebih dalam, ya. Jadi, bapak-bapak sekalian, ini mohon diperhatikan untuk yang diagram ini. Kami sediakan ini memang khusus untuk bapak-bapak sekalian. Kita mulai dari huruf, ya. Al-huruf berarti bapak-bapak sekalian mohon diperhatikan. Al-huruf itu adalah huruf-huruf hijaiyah, betul? Ya. Ada berapa huruf hijaiyah semua totalnya, Pak? 26. Ada 26. 29. 26, 28, 29. Ada minimal tuh jawabannya adalah 28. Waduh. Kalau dia digabung antara alif dengan hamzah, 28. Kalau hamzah dan alif dipisah, 29. Kalau masuk lam alif, 30. Ya, 28, kalau enggak 29, 30. Baik, inilah dia huruf-hurufnya. Huruf. Afwan. Ini adalah huruf-huruf dari huruf hijaiyah. Mari Pak, kita sebutkan bersama-sama secara urut. Alif, 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 Sa, Ba, A, Ta, Jim, Jim, Ao, Aun, Khohun, Kho'un. Masya Allah, ini sudah masuk ke isim nih. Barakallahu fiik Pak. Kho'un, terus dalun, Dalun. boleh, Dalun. dalun. Zalun, Ini apa? Ro'un, 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 terus zayun, Yaun, Zayun, zayun, terus Dayun, sinun, 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 terus Shinun, sinun, ya, lagi sodun, Sodun, bodun, Dodun, terus Ta'un, o'un, Oun, Zo, Zo'un, zo'un, betul, zo'un, ya, ainun. Ain, Ainun, Setelah itu apa Pak? Wainun, 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 betul. Terus Fanun. An, faun, Fa'un, faun, faun, baik. Ko, Qafun. Qafun, Qafun. qafun, Qafun. Kofu, qafun. Ini Kafun. Kafun, kafun, masya Allah, barakallahu fiik. Terus lanjut Pak, mari kita percepat. Mim, Mimun, nunun, Lamun, wawun, Mimun, haun. Nunun, Wawun. Ini apa? Haun. Aun. Hamzah, Ini Hamzah ya. Ini Hamzah dan terakhir apa dia? Lam. Lam alif, Lam Hamzah. Alif, Ya. Ya, Yaun, Jangan Ya, di sini un. apa Pak? Yaun. Un, Perhatikan, mohon perhatikan bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ini huruf-huruf ini akan diambil darinya anak, ambil contoh Pak. Ya. Misalnya anak mengambil ini ada ini kaf, ya anak ambil. Anak ambil lagi ini ta, ya anak ambil. Terjadilah sebuah kata, kataba, yang artinya adalah menulis. Anak ambil lagi contohnya. Taba kitab ya Ustaz. Naam, ini nanti akan kita bahas Pak. Ya, jadi anak ingin menggambarkan bagaimana prosesi dari awal dulu. Huruf-huruf tersedia, sudah disepakati bahwa huruf ini adalah huruf hijaiyah. Baik, kalau begitu dari huruf-huruf ini anak ambil untuk dijadikan sebuah kata. Ya, apakah mau dia menjadi isim ataupun fiil, itu terserah kita, yang penting memiliki arti. Apalagi kira-kira? Yadun. Yadun ini artinya tangan, Pak. Yad. Ya, ainun. mata, Ain, ada ya. Masya Allah, ya betul. Tapi di sini kita perlu ya juga nih. Jadi kita curi di sini, Pak ya. Ain. Ainun. Dan sebagainya. Ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang membentuk kata-kata yang keduanya sudah pasti
isim dan fi'il. Jadi isim dan fi'il ini sudah jelas asalnya adalah daripada kata-kata yang tersedia pada huruf hijaiyah. Fahimtum kira-kira Pak? Kalau mengerti katakan fahimna. Fahimna. Masya Allah. Fahimtum ya jemaah? Fahimna. Fahimna. Sekali lagi. Fahimtum ya jemaah? Fahimna. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Anak akan lanjut terus. Kemudian seluruh aturan main ini, ya, kenapa dia bisa isim? Kenapa enggak asama atau asma, asmu? Nah, itu ada ketentuan kaidah berbahasa atau qawaid yang kita sebut apa tadi, dua kaidah tadi Pak? Mohon diingat, dua kaidah bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab hanya dua saja. Apa dia Pak? Nahwu, sorof. Sorof. Nahwu dan sorof. Dia dilingkari oleh dua kaidah ini, ya. Inilah yang disebut dengan lugah, Bapak-bapak sekalian. Inilah disebut dengan bahasa. Kita bisa samakan dengan bahasa Indonesia. Anak berikan sebuah perumpamaan dalam bahasa Indonesia. Misalnya contohnya, ini huruf abjad, ya. Ini ada A, B, C, D sampai Z di sini. Kemudian di sini ada kata benda dan kata kerja. Ya. Kata sifat masuk juga kata benda dalam bahasa Arab. Dan itu disusun dalam tata bahasa, yakni bahasa Indonesia. Kalau sudah tersusun ini, namanya adalah bahasa Indonesia. Kalau misalnya abjad, berarti namanya bahasa Indonesia. Dan betul, kalau misalnya sudah jelas seperti ini, huruf hijaiyah yang tersusun dengan dua garis besar kata-kata, yakni kita sebut dengan isim dan fi'il, mereka terstruktur berdasarkan peraturan atau aturan main, ya, daripada nahwu dan sorof atau kaidah bahasa Arab, maka ini disebut dengan lughah bahasa. Dan seluruh bahasa pasti seperti ini. Karena bahasa Arab, penjabaran bahasa Arab ini paling basic, Pak. Jadi pertama kali yang dilakukan oleh masyarakat atau manusia dalam membentuk bahasa, dia pasti menentukan dulu hurufnya apa. Dalam bahasa linguistik namanya fonem. Dan ajaibnya bahasa Arab ini seluruh hurufnya, mohon diperhatikan, seluruh hurufnya memiliki nama, memiliki suara yang berbeda-beda dan tetap selama-lamanya. Jadi ini sangat mempermudah manusia dalam mempelajari bahasa ini. Beda dengan bahasa Indonesia. Kita ambil contoh. Apa bedanya kalau kita baca? Boleh? Kita lanjut. Afwan Ustaz. Afwan, ya, boleh lanjut. Bentar. Ya. Ada suara kresek-kresek tadi. Dari siapa tadi itu? Pak Muslim. Kereta atau enggak usah? Enggak usah. Pak Oh, Muslim. baik. Sudah bisa? Kita lanjut. Oke, lanjut Ustaz. Poin. Hebatnya bahasa Arab, dia sangat kuat. Setiap 28 huruf hijaiyah ini memiliki fonem yang berbeda-beda. Beda dengan Indonesia, Pak. Atau bahasa Inggris sekalipun, yang kita mungkin sebelumnya berbangga dengan bahasa Inggris, bahasa internasional. Kita katakan bahasa Indonesia, apa bedanya antaranya F dengan V? Mari kita baca. F. Tidak ada, ini pembubaziran di dalam penggunaan. Dan ini sudah diakui oleh ahli bahasa Indonesia, F dan V ini pembubaziran, termasuk X dalam bahasa Indonesia. Tidak dipakai dia. Kita ingin menyebutkan sebuah perumpamaan dalam huruf V, misalnya apa kira-kira? Feminim. Maka kita sebut feminim dengan feminim, ini tidak ada bedanya dalam penyebutan. Dan ini satu pembubaziran. Atau bahkan yang paling lumrah sekali, kita katakan E. Kadang dia bisa E, ya. Kadang dia bisa E tipis, E. Nah, ini adalah sebuah fonem yang tidak stabil dalam berbahasa. Akan tetapi bahasa Arab, itulah Allah permudah. Walaupun kita katakan, susah kita tahsin, Ustaz, udah bertahun-tahun. Tapi sejatinya lebih mudah. Karena terbukti, ya, berapa juta orang setiap tahunnya semakin bisa mahir dalam bertahsin ini,
karena kestabilan bahasa ini, Bapak-bapak sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kelebihannya adalah seperti itu, bahasa Arab. Sama seperti bahasa Inggris. Lihat misalnya anak katakan, mohon maaf, anak-anak perlu memberikan sorof kepada bahasa yang lain dengan ini. Ini adalah sebuah kestabilan bahasa dan ini sebuah kelemahan bahasa. Satu sisi kita baca dia spoon, satu sisi kita baca dia floor. Dalam bahasa Arab tidak seperti itu. Dia pada bahasa Arab. Baik, boleh Anda lanjut, Bapak-bapak sekalian? Atau ada pertanyaan sampai sini? Kenapa mungkin Anda lebih sedikit mengambil konsentrasi Bapak-bapak sekalian? Kita ingin mempersingkat waktu ini, Pak. Yang mana bahasa Arab ini lumrahnya orang belajar minimal itu 1,5 tahun, Pak. Minimal 1,5 tahun. Kita insya Allah Ta'ala akan memberikan kepada Bapak-bapak sekalian dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan waktu kurang dari 2 bulan. Insya Allah Ta'ala 5 kali pertemuan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita lakukan ini. Maka dari itu kita perlu untuk kesamaan pemikiran terlebih dahulu. Bapak-bapak sekalian tidak akan mendapati kefasihan bahasa Arab daripada Ana. Tidak. Tapi dengan apa yang Ana sajikan ini, insya Allah Ta'ala setelah belajar bahasa Arab, Bapak bisa melihat Al-Quran ini membagi. Oh, ini isim, ini fi'il, ini adalah majhul, ini adalah biniyah, sahih atau muktal. Insya Allah Ta'ala bisa. Dan anak saya sangat yakin sekali dan kita sudah punya bukti yakni murid yang telah diajarkan juga. Insya Allah Ta'ala Allah mudahkan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Sampai sini Bapak-bapak alamin. sekalian, Masya Allah. Sudahkah Ustaz. memahami atau ada pertanyaan? Silahkan Pak. Silahkan diinterupsi. Menurut saya sih ini enak ditangkap. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Kita benar mempelajari dari awal dan dijelaskan di dalam tulisan Latin. Karena terus terang saja apa tadi namanya, kita yang biasa membaca Quran tetapi kita tidak terbiasa dengan menulis dan membaca juga apa namanya, mungkin nanti di dalam perjalanan kita belajar mungkin kita akan bisa mengetahui apakah itu kasroh, apakah itu domah gitu Ustadz ya. Nah. Itu insya Allah akan kita tahu. Saat ini kan Ustadz kan nulisnya kan tanpa ada harokat kan, seperti fi'il. Kenapa kok dibacanya fi'il? Kenapa kok nggak bacanya fa'al gitu umpamanya kan? Naam. Mungkin dalam perjalanannya mungkin nanti bisalah diberitahu, akan kita tahu lah arahnya ke sana juga gitu loh. Insya Allah. Terus terang saya sendiri betul. juga memang nggak begitu paham mengenai harokat-harokat itu, tapi insya Allah dengan pembelajaran perlahan-lahan seperti ini mungkin kita akan bisa lebih memahaminya. Insya Allah Pak. Insya Allah Pak Ketua. Insya Allah. Mohon doanya untuk kemudahan daripada majelis kita ini. Alhamdulillah bahagia mendengar kabar daripada Pak Ketua. Akan tetapi mudah-mudahan yang lain juga berpikiran demikian. Kalaupun tapi satu pertanyaan saya, tetapi di dalam perjalanan 2 bulan itu kita ada ini kan, ada beban untuk menghafal beberapa kosakata. Artinya kan kosakata ini kan harus dihafalkan kan? Tidak Pak Ketua. Anda akan mengajarkan di sini kaidah seutuhnya. Oh, kita jadi belajarnya ini belajar kaidahnya ya, bukan kita menghafalkan kosakata bukan ya? Bukan. Anak tidak ingin membebankan seperti mana beban para santri yang harus belajar 2 tahun bahasa Arab. Kita tidak bebankan untuk peserta kosakata. Anak justru akan mengambil kosakata yang sama seperti kita, seperti huruf, tadi ya kalimat. Seperti itu, insya Allah gampang diingat. Anak katakan tadi di awal-awal bahwa bagaimana ajaibnya mempelajari Lughatul Arabiyyah ini, kita sampai bisa melihat dengan ilmu kita Al-Quran ini adalah isim, ini fi'il, sekalipun kita memiliki kosakata yang sedikit. Insya Allah Ta'ala. Mohon para jemaah sekalian mempercayakan ini kepada kami dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita mencapai apa yang kita hajarkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini anak hanya sampaikan hari ini sampai sini dulu Bapak-bapak sekalian agar tidak terlalu berat dan lebih mudah untuk diulang-ulang. Insya Allah pekan depan akan anak rinci satu persatu bagaimana huruf ini luar biasanya Pak ya, memiliki kedudukan yang sangat kuat
Ya, Ana akan memberikan sedikit bocoran supaya bapak-bapak tidak penasaran. Ya, alif, ba, ta, contohnya. Ya, Afwan. Kayaknya kalau bahasa Arab harus gunakan standar pulpen khot nih, Pak. Ya, alif, ba, ta. Baik. Dalam bahasa Indonesia atau alfabet kita katakanlah setaraannya A, B, C. Maka ini salah satu kelebihan bahasa Arab yang mudah-mudahan Pak Amar masih ada ya, anak nggak bisa lihat screen. Ini kelebihannya Pak, bahasa Arab ini di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang anak telah ketahui, yang kami telah pelajari juga, ini tidak akan memiliki makna, Afwan, tidak akan bisa memiliki makna kalau dia berdiri sendiri. Bapak-bapak sekalian, apakah ada makna A? Tidak. Bahkan untuk menyebut A aja kita harus menggunakan tanda baca. Ya, seperti ini contohnya. Ya, tanda baca. Ini adalah dari huruf A. Kita perlu tanda baca seperti ini. Itu menandakan kurangnya kita di dalam kaidah berbahasa. Ya, kita tidak menyatakan kelemahan, tidak. Kita sangat bersyukur menjadi orang Indonesia dan sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla akan takdirnya. Akan tetapi ini ingin membahas bagaimana mulainya bahasa Arab. Coba Bapak lihat. A dalam bahasa Arab itu artinya adalah tanda tanya, Pak. Kalau misalnya anak katakan ada, mohon maaf, nama saya kan Abu Umar, ya. Anta Abu Umar, anak katakan, anta kan sudah paham semuanya Pak ya. Anta adalah kamu, bahasa laki-laki. Kalau anak kasih 2A, ini tanda tanya. Jadi satu huruf ini sudah ada maknanya, Pak. Luar biasa bahasa Arab. Apakah ba tidak ada maknanya? Tidak. Begitu juga dengan ba. Ba ini artinya dengan. Biidnillah ini tulisannya dengan ba saja. Kita bacanya perlu harakat memang, tapi huruf aslinya dia ba saja. Ini punya makna sendiri, dengan. Bayangkan, kita sudah kalah berapa kata dalam satu huruf saja. Nah, ini contoh, sebagai contoh, Pak. Begitu juga dengan ta. Ta ini akan dipakai dalam sorof nanti. Wah, ini luar biasanya bahasa Arab. Belum lagi kita menyusun kata, Pak. Belum lagi kita menyusun kata menjadi isim atau fiil. Hurufnya sendiri sudah punya makna yang banyak sekali. Luar biasa. Subhanallah. Sudah tidak salah lagi Allah pilih bahasa ini sebagai bahasa yang paling terbaik diambil untuk Al-Quranul Karim. Dan untuk bahasa kitab Allah sampai akhir zaman, sampai hari kiamat nanti. Begini kira-kira contoh yang akan kita bahas. Begitu juga dengan isim, ya, kita katakan kita belum pernah terpikir oleh bahasa kita maupun bahasa Inggris yang dikatakan bahasa yang internasional untuk memberi nama satu A atau memberi nama B. B ini namanya apa? Tapi bahasa Arab diberikan nama Pak. Ba itu baun. Kita sudah pelajari kan, alhamdulillah ya Pak ya. Ba itu adalah baun. Tulisannya seperti ini Pak. Baun. Itu ada namanya. Alifun. Ini afwan, ini kebesaran. Ini alifun. Mereka punya nama sendiri untuk disebutkan jika dia dalam bentuk nama. Alifun. Sedangkan ba, ta, a ini bentuk fonemnya. Bentuk apa dia Pak? Bentuk makhorijul hurufnya. Atau yang kita sudah pelajari namanya huruf muqotoah. Huruf secara terputus. Disebutkan A, ba, ta memang. Tapi lihat, pada saat kita mempelajari lebih dalam, ternyata mereka punya nama-nama sendiri. Bahkan sebagian tadi masih perlu diingat-ingat lagi. Ini apa? Iya ini. Iya ini adalah yaun. Lihat. Dalam hal seperti ini Bapak-bapak. Gambaran bocoran saja, ada penasaran. Contohnya kataba, ya. Kataba asal muasal dari kata, enaknya Pak bahasa Arab ini Pak, seluruh asal muasal kata itu pasti harokatnya fathah semua. Nah, ini. Jadi kalau ini fi'il, kenapa nih fi'lun? Ini sudah mengalami perubahan, sudah mengalami proses morfologi, sudah pasti. Sudah pasti hukumnya dia pasti mengalami proses morfologi. Karena asal muasal itu semuanya fathah. Kalau kita katakan kutiba, berarti sudah ditulis. Morfologinya sangat simpel.
Kalau kita perlu menambahkan banyak sekali imbuhan ke depan, dituliskan, menuliskan, apalagi kadang-kadang kita tidak cukup untuk sekedar imbuhan, kita buat yang dituliskan. Kita buat seperti itu. Bahasa Arab tidak. Nah, ini kira-kira seperti itu yang akan anak kupas tuntas, sehingga insya Allah Ta'ala mudah-mudahan kita akan mempelajari bahasa Arab sesuai dengan kaidah, ya. Dan tujuan akhirnya adalah objek di depan mata kita, yakni Al-Quran Al-Karim, kita dapat melihat dengan ilmu. Kemarin kita melihat dengan ilmu suara, sekarang kita dengan ilmu tata bahasa. Kita akan mengetahui bagaimana Tuhan kita kalau sudah mengambil bahasa manusia untuk berbicara, Pak. Bagaimana Allah Azza wa Jalla pada saat memutuskan, saya kalau ingin mendengar bagaimana perkataan saya akan ambil bahasa terbaik, dan ini perkataannya. Sampai detik ini tidak ada yang bisa memberikan bahasa yang serupa seperti mana bahasa yang Allah sebutkan Azza wa Jalla. Dan sudah ditantang Allah lebih dari 1400 tahun yang lalu. Wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Serahkan kepada kami satu surat saja kalau kalian benar, orang-orang yang benar. Dan ajak seluruh syuhada, pembantu-pembantu kalian selain daripada Allah, in kuntum shodiqin. Allah katakan apa? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau Allah katakan tidak akan mungkin, tidak akan mungkin. Nah, jadi salah satu kita ingin mendekat kepada Tuhan adalah dengan bahasa. Dengan bahasa, insya Allah Ta'ala kita akan lanjut lagi, Pak, Bapak-Bapak sekalian. Anda yakin ini sudah cukup berat dan cukup padat bagi Bapak-Bapak sekalian. Anda hanya ingin ingat bahwa ini wajib dihafal. Kalau nanti setelah ini nggak apa-apa, nggak usah dihafal, Pak. Sebagaimana awal-awal dulu Anda wajibkan Bapak-Bapak hafal untuk menghafal huruf-huruf di tenggorokan, Pak, ya, yang ada 6. Apa saja, Pak? Ini ada korelasinya tetap nih, Pak. Apa saja huruf tenggorokan, Pak? Huruf-huruf di halqi, al-khalq. Ada hamzah, ada ha, terus ghain. ada ghain, ada kha, ada ain, ada ha, ya, ada 6. Nah, ini itu tenggorokan yang dahulu alhamdulillah Bapak-bapak sekalian sudah mendapati manfaatnya. Sekarang Ana wajibkan untuk Bapak-bapak menghafalkan ini beserta dengan maksudnya. Karena kalau tidak dihafal ini, Ana akan tunggu insyaallah taala, ya, sampai semuanya memahami apa itu huruf, apa itu isim, fi'il, nahwu, dan shorof. Kalau sudah paham ini kunci untuk kedepannya. Anda akan berikan gambaran, bocoran sedikit lagi ya Pak. Sedikit lagi, contohnya misalnya di sini. Ya. Kira-kira sejauh apa nanti kita akan mempelajari sampai ke ranah latihan, insya Allah Pak. Ya, sampai ke ranah latihan. Ini adalah kitab yang kami karang sendiri. Sampai nanti hanya sebatas ini saja kita akan memberikan kaidahnya, tidak banyak-banyak, ya. Nanti huruf dibagi-bagi menjadi ini isim, fiil, ya, secara garis besar, ya. Dan ini secara semuanya fungsional insyaallah taala, sampai nanti bapak-bapak bisa mengalami pengalaman pertama adalah al-kitabah wal qiraah, ya. Ini bapak akan menulis nanti, ya, boleh akan mencoba menulis, dan bapak-bapak sekalian terakhir akan muhaddatsatul ula. Sekalipun tidak punya kosakata yang sedikit, sekalipun memiliki mufradat yang sedikit, tidak cukup untuk berkata-kata di Arab Saudi misalnya lagi umroh Pak Sultan misalnya, insyaallah taala nanti sampai di sana, tidak cukup karena ini perlu pengalaman. Akan tetapi Bapak sudah bisa berkata-kata sesuai dengan kosakata yang dimiliki dengan tangga-tangga yang seperti ini. Dan kami lalui ini melalui banyak guru Pak, insyaallah taala, ya. Ini kami dapatkan mulakhos ini dari yang berbahagia mulia Ustadz Yani Hamdani. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan terus kepada beliau, dan beliau sudah menuliskan banyak sekali orang-orang ke Mesir dengan hanya metode pengajaran 1 minggu Pak. Luar biasa Ustadz Yani Hamdani itu, luar biasa. Dia membolak-balik pemikiran kita tuh luar biasa, dan Ana salah satu muridnya. Kemudian Anda juga belajar juga di masjid-masjid dengan mempelajari durusul lughatul arabiyah ataupun al-mulakhas dan baina yadaik. Insyaallah taala kita berikan rangkuman seperti yang tadi barusan. Jadi intinya adalah kelebihan daripada bahasa Arab pertama Bapak-bapak sekalian. Insyaallah taala sebentar lagi kita menuju jam 7. Ya. Pertama, mudah dibaca karena fonem tidak pernah berubah. Tadi ya Pak, ya, paham tadi kan, ya, fonemnya tidak berubah kan, ya. Poib.
Kemudian rangkaian katanya sangat singkat. Seperti tadi anak-anak katakan, satu huruf aja udah ada maknanya. Itu yang membuat Quran ini tidak setebal kalau kita buat terjemahan Quran, jadi tebal jadinya. Banyak sekali kata-kata yang harus dimasukkan. Dan itu membuat malah menjadi ambigu kadang-kadang. Satu statement jadi ambigu. Kemudian kita dapat membedakan mana kata benda, mana kata kerja, meski di sini meski tidak menguasai kosakata. Ya, ini adalah keajaiban bahasa Arab. Bukan Ana tidak sedang ingin bersangka baik kepada peserta, enggak. Ini memang kenyataannya seperti itu, Pak. Ya, Ana tidak sedang ingin mengangkat para peserta sekalian agar semangat baca bahasa Arab, tidak. Tapi kenyataannya adalah dapat membedakan mana kata benda, mana kata kerja meski tidak menguasai kosakata. Dan ini sangat sulit untuk bahasa lain. Mungkin apalagi Pak Khairul ya, bahasa Belanda. Kita nengok bahasanya saja mungkin, ya Allah Rabbi. Yang mana cara bacanya pun kita nggak tahu. Jangan-jangan kan kita membagi mana yang kata benda, kata kerja. Cara bacanya pun kita nggak ngerti. Nah, itu bedanya dengan bahasa lain. Kemudian apa lagi Pak? Selanjutnya bisa dibaca di sini ya, insya Allah ya. Jelas kedudukan Sintaksisnya, sintaksisnya. jelas kedudukan sintaksisnya, sekalipun pembaca tidak menguasai kosakata. Sekalipun Nahwu. Nahwu ini harus dikuasai. Maksudnya ini adalah ilmu nahwu ya Pak ya. Ini nggak usah diambil nanti takut jadi misinterpretasi. Bapak-bapak sekalian pun akan bisa membedakan, oh ini sintaksisnya adalah derajat di sini, derajat di sini, sekalipun Bapak tidak menguasai kosakata. Nanti akan Bapak lihat takjub dengan, Masya Allah, harokat ini seperti ini kedudukannya. Seperti ini dia kalau misalnya walam yaj'al lahu iwaja, berbeda dengan afala tadhakkarun. Bapak bisa langsung bisa membedakan dengan ilmu. Ini maksudnya. Sekalipun tadhakkarun pun belum tentu tahu mungkin. Iwaja pun belum tentu tahu artinya, tapi sintaksnya Bapak tahu kedudukan ini di mana dia. Ini luar biasa. Yang ketiga, yang keempat ya, afwan. Penomoran agak salah. Yang kelima, asal usul kata dapat dengan mudah dijejaki. Seperti yang katakan, kalau kita katakan maktabun, di situ ada unsur kata ka, ada unsur kata ta, pasti ini asal muasalnya dari kitabun, sudah pasti. Nah, misalnya Bapak lihat apa yang perkara yang susah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin dari mana? Ain, ada lam, ada mim. Ilmu berarti. Alamin itu adalah ilmu. Seperti itu. Alhamdulillah dari hamdalah. Hamdalah dari mana? Dari ada ha, ada mim, ada dal. Berarti hamidah, pujian-pujian. Nah, seperti itu. Mudah dijejaki, Pak. Jadi tidak sembarangan orang-orang bisa berkata-kata ini itu dalam agama Islam ini. Apa istilahnya ini? Dari mana istilah itu berada? Bisa di tracking dari situ, Pak. Insya Allah Ta'ala. Dari bahasa Arab ini. Inilah luar biasanya. Kemudian yang terakhir, ini yang paling luar biasa, bahasa Arab tidak memerlukan sama sekali tanda baca. Kalaupun Bapak lihat di kitab-kitab nanti ada tanda tanya seperti ini penambah aja, atau ada koma, ada titik, itu penambah aja. Sejatinya dengan kejelasan nahwu dan sorof, bahasa Arab sama sekali tidak memerlukan tanda baca. Maksudnya tanda baca itu seperti titik, ya Pak ya. Ada koma, ya, ada titik dua, ada apa lagi? Ada tanda tanya, tanda seru, tidak. Sudah cukup. Tanda seru nanti akan digantikan dengan fi'il amr. Tanda tanya ini istifham. Ya, titik ini dengan sintaksis. Koma juga dengan sintaksis. Ini dengan fahuwa. Luar biasa. Dan ini adalah statement dari kami. Ini adalah bahasa terbaik yang pernah diciptakan oleh manusia. Jadi, Bapak-bapak ingat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasa Arab ini bukan bahasa dari ciptaan Tuhan. Tidak. Bahasa Arab bukan diciptakan oleh Allah, karena kita akui bahwa ada juga kelemahannya, ada ya, ada beberapa benturan-benturan penyebutannya ini tapi maksudnya ini, ada juga ya. Makanya dalam bahasa Quran itu, dalam menyetorkan hafalan Quran, kita perlu ada intonasi agar menjaga ini. Salah satu bisa kita katakan kelemahan, tapi ini kelemahan dari bahasa terbaik. Mungkin bapak-bapak sekalian boleh mencari referensi lain.
untuk membenarkan apa perkataan Anda ini. Atau sekalian boleh membuat sebuah bantahan terhadap statement ini, tapi kami sudah memberikan banyak sekali survei dan perbandingan kepada bahasa-bahasa yang lain, ya, khususnya kepada bahasa Indonesia dan Inggris, ya. Ini adalah bahasa terbaik yang pernah dibuat oleh manusia, yang mana manusia itu mengambil satu makna dari setiap huruf sangat detail sekali. Dan salah satu nabi dari Arab, asal muasal pangkalnya adalah daripada Nabi Ismail yang sangat pintar, zakiyun. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakah. Bagaimana kepintaran Nabi Ismail, dia bisa menundukkan bahasa Arab ini. Salah satu nenek moyang bahasa Arab adalah Nabi Ismail, yang dari zuriatnya lahirlah Nabi besar kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai sini mungkin pembahasan bahasa Arab kita. Insya Allah Ta'ala akan kita perdalam lagi nanti Pak pada pertemuan selanjutnya, bagaimana kedudukan ini, ya, bahasa Arab ini. Dan sampai sini kami katakan kepada para peserta sekalian, apakah ada pertanyaan sebelum anak akan kembalikan majelis ini kepada Pak Ketua? Pak Ustadz. Nah, Pak Roy, bagaimana? Apakah di dalam bahasa Arab memang tidak ada huruf E, ya? Tidak ada huruf E, Pak. Tapi dalam logat ada. Dalam logatnya ada. Bagaimana tuh, Pak? Dalam logat ada. Misalnya logat-logat yang tidak fasih, ya. Untuk bahasa yang fasih tidak ada E sama sekali. Tapi contohnya misalnya sebagian daripada kabilah Madinah, ya. Misalnya yang kami hafal ada syair mengenai Khalid bin Walid. Liliku janna bitijafil lil tasrib lil, dibilang. Ini bahasa mereka. Jadi seperti kita misalnya bahasa Indonesia, bahasa Bhinneka Tunggal Ika, ada bahasa Jawanya gitu. Ini ada terjadi. Dan salah satu Allah memuliakan kabilah-kabilah Arab dengan memasukkan apa tuh Pak? Ada satu imalah dalam Al-Quran. Apa bunyinya para peserta sekalian? Masih ingat? Jereha. Bismillahimajreha. Ini salah satu kemuliaan bagi kabilah yang memiliki logat ini. Seperti itu. Kira-kira. Jadi E ada, tapi dari segi turunan-turunan bahasa Arab, turunan-turunan kabilah Arab. Dan kabilah yang paling fasih ini adalah kabilahnya Nabi SAW, kabilah Quraisy, disebut dengan qauluhu qaulun fasihun. Cara mereka berbicara sangat fasih sekali. Dan itu adalah mukjizat Nabi SAW. Jawami'ul kalim namanya Pak. Sedikit bicara, luas artinya. Kita lihat Nabi bersabda kadang-kadang konteksnya bukan itu. Teksnya bukan itu, konteksnya apalagi, tapi bisa dikiaskan. Itulah begitu dalamnya bahasa Nabi SAW. Bisa diambil menjadi sebuah hukum. Seperti itu kira-kira Pak Roy, penjelasannya Pak Roy. Tapi kalau bahasa Arab fasih tidak ada E-nya. Baik, makasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Roy. Kira-kira ada pertanyaan lagi yang lain dari Bapak-Bapak sekalian? Ya, kalau metodenya pengajarannya seperti ini sih, saya rasa mungkin bisa banyak yang bisa menerima ya. Alhamdulillah Pak Ketua. Karena lebih gampang diterima gitu ya, lebih mudah dipahami. Apalagi tidak ada beban untuk menghafal tadi kosakata itu. Gitu. Jadi karena hanya untuk pemahaman aja kan, pemahaman isim fiil sama nahwu shorof tadi gitu loh. Ya. Jadi menurut saya sih memang lebih gampang lah diterimanya gitu. Alhamdulillah. Jazakallah khair Pak Ketua. Bagaimana para peserta kalau lain? Kalau saya pribadi sih saya setuju. Alhamdulillah. Tapi jadinya ini seperti yang Pak Ketua barusan sebutkan, Japri. Jadi kita kehabisan waktu ya untuk bahasa Arab ini ya, untuk talaki ya rasanya. Menurut saya memang untuk belajar bahasa Arab ini memang harus full. Iya. Harus 1,5 jam ini harus full kita
memahami dan mencatat lah gitu kira-kira, karena kan memang harus dibarengi dengan mencatat lah supaya lebih gampang diingat gitu. Kalau kita hanya mendengarkan saja dan memperhatikan aja mungkin hanya sekian persen, tapi kalau kita bisa mencatat juga sambil kita melatih tulisan Arab kita kan gitu kan, sambil kita melatih lah gitu. Saya rasa karena kalau yang saya alami nih, maaf Bapak-bapak ya, yang saya alamin, saya ikut gitu di dalam Lughatul Arabiah ini, mereka menulisnya dalam bahasa Arab terus. Buku yang kita pakai dalam bahasa Arab. Nggak ada satupun tulisan lisannya Latin, semuanya tulisan bahasa Arab gitu. Jadi dia semuanya harus menulis bahasa Arab. Jadi ada beban buat kita gitu, karena aduh kok ini apa gitu kan. Terus pada waktu si gurunya menyampaikan sesuatu yang dia harus kita catat, kan otomatis catatan kita jadi bahasa Latin kan gitu. Karena kita Masya Allah. kita harus ngejar waktu gitu. Karena kita harus ngejar waktu. Gitu. Jadi polemik ya Pak Ketua ya, sama kayak anak dulu gitu, belajar gitu itu. Buat saya gitu kan. Terus kita belum connect gitu kan, mungkin karena udah lama juga nggak pernah dilatih kan dalam bahasa Arab ini. Jadi ya mohon juga nanti di dalam pembelajaran ini ada latihan-latihan kita untuk menulis agar agar kita bisa secara automatically menulisnya itu benar gitu. Umpamanya kayak menulis tadi Lughatul Arabiah, nulisnya pakai huruf lam dulu, terus huruf ghain, terus ada ta marbut. Ya gitu lah. Insya Allah ada bagiannya itu nanti Pak Ketua. Ya, makanya ada bagian nanti di terakhir itu Insya Allah Ta'ala. Makanya step-stepnya itu menurut saya udah cukup benar nih, menurut saya gitu. Menurut saya ya. Alhamdulillah. Jadi saya bagaimana Bapak-bapak yang lain kira-kira Pak? Sama. Pak Rizky. Lanjut. Kira-kira ada. Ana halalkan ya Bapak-bapak sekalian dipotong dalam pertengahan majelis, karena tujuannya di sini bukan mencari reputasi daripada penyampaian materi, akan tetapi kita ingin semuanya bisa sekaligus Insya Allah Ta'ala. Jadi anak-anak halalkan untuk interupsi selama bermajelis. Oh ya, alhamdulillah. Baik. Insya Allah Ustaz. Insya Allah siap Ustaz. Karena pernah ditegur orang Madinah langsung, karena kalau nggak belajar bahasa Arab nanti dikubur gimana mau jawab pertanyaan. Masya Allah. Langsung ngeri kan, makanya nih. Tahu apa bahasa Arabnya? Rizky juga dia, soalnya dia nanti mau nawar gamis biar gampang ya kan Ustaz. Pak Rizky juga berangkat ya Haji bersama Pak Sultoni. Rizky tanggal 28 berangkat juga dengan Pak Rizky. Oh, Masya Allah, barakallahu fiik Pak Rizky. Ana senang banget ini dengar kabar seperti ini Pak. Dari halakoh kita ada yang berangkat ke Baitullah, Masya Allah, mengijabah panggilan Allah. Seakan-akan seperti kita lagi majelis di rumah Ana gitu kan, tiba-tiba ada azan, kita mengijabah langsung panggilannya. Masya Allah, sangat senang sekali. Semoga perjalanan nanti Allah mudahkan, Allah berikan banyak keberkahan di perjalanan tersebut. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin Bapak-bapak sekalian, jika tidak ada pertanyaan lagi dan melihat waktu juga sudah terlewat daripada yang kita tentukan, Ana memohon maaf dan mengakhiri kalam. Majelis akan Ana kembalikan kepada ketua. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, sebagaimana yang telah kita sepakati bahwa hari Kamis ini adalah hari kita belajar bahasa Arab. Jadi kalau menurut saya untuk talakinya mungkin bisa terlewatkan ya, karena waktunya tidak cukup. Pak Sultoni juga sudah rapi-rapi untuk siap-siap berangkat ke kantor ya kan. Jadi menurut saya kalau untuk talaki mungkin nanti bisa dirembukin bagi bapak-bapak yang sudah advance ya, yang kelas lanjutan ingin talaki, apakah nanti kita ambil yang di WA grup yang tahfiz
apakah nanti mau bikin grup lagi. Tapi menurut saya kalau bikin grup baru lagi mungkin agak ribet ya Pak ya. Mungkin tambah kan. Banyak. Belum lagi kemarin saya diundang sama Pak Rizky masuk ke grup jamaah. Waduh, mau pusing banget. Banyak banget. Ini Masya Allah, Masya Allah. Khusus tapi itu udah lama Pak Ketua. Kurban aja Pak Ketua, khusus kurban aja nanti. ya. Masya Pak, Allah. kemarin diundang Pak Rizky karena untuk mengumumkan itu, untuk mengumumkan sapi kurban gitu. Ya, insya Allah nanti, ini. Jadi gitu ya Pak Bapak-Bapak untuk kurban juga di Kolbi nih. Ya, insya Allah nanti. Jadi Bapak-Bapak, untuk yang kelas lanjutan untuk talaki mungkin kita tiadakan untuk di hari Kamis ini. Hari Kamis ini saya rasa sangat menarik ya untuk kita mempelajari bahasa Arab. Kita spend waktu 1,5 jam, saya rasa akan lebih bermanfaat lagi gitu. Ya, bagaimana Pak Sultoni? Setuju Pak Sultoni ya? Setuju. Sedangkan yang untuk kelas kelas tasin dasar kita hari Senin subuh kita belajar tasin dasar, belajar teori dan juga talaki di situ. Saya rasa insya Allah bisa dipahamin dan bisa dimengerti untuk hari-harinya ya. Ya, saya rasa itu saja. Waktunya sudah lewat jam 7.08. Bapak-bapak sudah siap mau berangkat kantor. Mari sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Dengan doa kepada majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.